Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Seperti kita ketahui, Perang Dunia Kedua merupakan perang terbesar dalam sejarah umat manusia dan telah diangkat dalam berbagai film. Umumnya film yang mengangkat Perang Dunia Kedua diambil dari satu perspektif tokoh utama saja, yang kebanyakan menggambarkan sudut pandang dari seorang tentara sekutu. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam film yang berjudul The Forgotten Battle. Film besutan dari Matt Hinks Van H. Ningen Jr. ini sendiri berkisah tentang pertempuran Sigel semasa Perang Dunia Kedua. Film ini juga dibintangi oleh Gijs Blom sebagai Marinus van Staveren, Jamie Flatter sebagai William Sinclair, Susan Ryder sebagai John Fisher, dan deretan aktor lainnya. Sebagai film Perang Dunia Kedua, The Forgotten Battle mempunyai cerita yang sangat menarik. Film yang berdurasi 123 menit ini memakai 3 sudut pandang sekaligus, dari pihak Jerman, pihak sekutu, serta warga sipil yang melakukan perlawanan terhadap tentara Jerman. So, bagaimana kelanjutan cerita dari film ini? Langsung aja kita ulas alur cerita film The Forgotten Battle 2020. Pada tanggal 6 Juni 1944, pasukan sekutu mulai melawan balik invasi dari pasukan Nazi Jerman yang berawal dari tepian pantai Normandia. Setelah 2 bulan pertempuran di wilayah itu, akhirnya Normandia terbebaskan dari jajahan pasukan Hitler. Perlahan tapi pasti, pasukan sekutu mulai banyak membebaskan wilayah-wilayah Eropa dari invasi tentara Nazi, seperti Paris, Belgia, Brussels, serta Antwerpen. Dengan hasil tersebut, sebagian pasukan Jerman yang terdesak atas serangan balasan dari pihak sekutu tersebut melarikan diri menuju Vlissingen, salah satu wilayah dari Belanda. Tanggal 5 September 1944, seluruh warga Zeeland bersukacita atas pencapaian pasukan sekutu yang membuat Jerman akhirnya terdesak. Tampak terlihat di sebuah gedung kantor wali kota di sana, dengan menurunkan bendera Nazi yang berkibar. Serta para staf kantor wali kota tersebut juga tengah sibuk untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pihak Nazi. Dan di antara banyaknya para staf di sana, kita diperkenalkan dengan seorang gadis yang bernama John Fisher. Setelah tugasnya selesai di kantor wali kota, ia bersama dengan temannya yang bernama Jana merayakan kebebasan yang sebentar lagi mereka akan dapatkan. Pada saat ia dan Jana tiba di suatu jalan, ia juga melihat sang adik yang bernama Dick Fisher sedang mengambil foto dari pasukan Nazi Jerman yang akan segera pergi dari wilayah mereka. Namun salah seorang perwira SS yang tak senang kalau pasukan Jerman difoto, lantas mengambil kameranya Dick secara paksa dan mencoba untuk menghancurkan kameranya itu. Dick yang tak terima diperlakukan seperti itu oleh tentara Nazi, lantas mengambil sebongkah batu yang kemudian mobil tersebut ia lemparkan ke arah mobil yang sedang melintas ke arahnya. Atas perbuatannya itu, beberapa prajurit terlindas oleh mobil yang kehilangan kendali. Dick langsung kabur, yang mana dalam pelariannya itu, Dick tak luput dari tembakan pasukan Nazi yang berada di sana. Jun yang melihat aksi koboi sang adik, langsung pulang ke rumahnya untuk melihat kondisinya Dick. Namun di rumahnya itu, hanya ada sang ayah, yang bernama Dr. Fisher. Kita flashback beberapa bulan ke belakang, di garis depan dari wilayah Uni Soviet, tepatnya di wilayah Narva. Pada tanggal 11 Agustus 1944, pasukan merah Soviet mulai menekan invasi dari pasukan Nazi yang sempat menguasai wilayah tersebut. Terdapat seorang pemuda yang bernama Marinus van Staveren yang juga ikut dalam mempertahankan daerah itu dari serbuan pasukan merah. Dengan dukungan dari sebuah tank, pasukan merah Soviet akhirnya bisa menguasai jalannya pertempuran dan dapat mengambil kembali wilayah itu dari kuasa pasukan Jerman. Setelah pertempuran di garis depan itu usai, Marinus yang terluka lantas dibawa ke ruang perawatan untuk mengobati luka yang ia derita. Perlu diketahui bahwa Marinus ini adalah sukarelawan asal Belanda yang ikut bergabung ke dalam invasi tentara Nazi di wilayah Eropa. Tak lama dari Marinus siuman, ia pun dihampiri oleh seorang perwira SS yang tampak telah kehilangan kedua kakinya. Perwira itu bernama Frederick Fischer yang memberikan Marinus seisap rokok setelah mengetahui bahwa ia adalah orang Belanda yang membela Jerman. Ça c'est les Fadines.
Pasukan Jerman yang dikira oleh warga Zeeland akan pergi dari wilayah mereka, kini kembali, guna memposisikan ulang untuk mempertahankan kota tersebut dari gempuran pasukan sekutu. Karena Jerman beranggapan bahwa pasukan sekutu tidak akan bisa mencapai daerah itu, karena kondisi geografis Zeeland yang jikalau pasang, air akan mengenangi daerah itu. Dan sebaliknya, jikalau air surut, maka lumpur akan mengelilingi daerah itu, yang menyulitkan prajurit infanteri maupun kendaraan-kendaraan perang lainnya sulit untuk melewati daerah itu. Setelah beberapa hari dirawat, kondisi Marinus perlahan membaik. Ia juga tampak akrab dengan perwira SS yang ditemuinya. Marinus mengungkapkan kepada Frederick, alasannya bergabung menjadi pasukan sukarelawan Jerman adalah bahwa Marinus percaya kalau Jerman dapat membawa kemakmuran bagi wilayah jajahannya. Namun Frederick membantah hal tersebut, dan terlebih lagi kalau Marinus telah termakan oleh propagandanya Nazi. Frederick mengatakan sebuah quote yang ia dengar selama di militer, bahwa kalau kau berbohong dengan kebohongan yang besar dan mengatakan kebohongan tersebut berulang kali sampai orang-orang mulai percaya, barulah kau berhasil membuat orang termakan dengan kebohongan yang kau buat. Kata-kata tersebutlah yang diucapkan oleh Menteri Propaganda Nazi, Joseph Goebbels. Frederick beranggapan bahwa kondisi Nazi saat ini telah terdesak oleh serangan pasukan sekutu, dan tak lama lagi ia memprediksi keruntuhan Jerman akan segera terjadi. Frederick juga bercerita pada saat ia menjadi petugas di Shelmo, bahwa di tempat tersebut tidak ada hal baik yang terjadi di sana. Malahan seluruh kejahatan berkumpul di sana, baik dari petugas Nazi yang berjaga ataupun sesama para tahanan lainnya. Shelmo sendiri adalah tempat untuk prajurit yang tak berguna lagi bagi Nazi seperti dirinya, tempat penampukan bagi orang-orang Yahudi, para tahanan perang, dan lain sebagainya. Beralih ke pangkalan udara pasukan sekutu, pada tanggal 16 September 1944 di Dorset, Inggris, terlihat sejumlah tentara sekutu sedang melakukan briefing untuk membahas operasi Market Garden yang akan segera mereka jalankan. Operasi itu bertujuan untuk membebaskan wilayah Arnhem dari pasukan Nazi Jerman dengan mengerahkan 35.000 prajurit gabungan negara sekutu yang diangkut menggunakan pesawat militer dan pesawat layang atau pesawat gliders dengan lokasi pendaratan dekat dengan wilayah Belanda, 64 mil dari garis pertahanan tentara Nazi. Operation Market Garden. Setelah briefing itu usai, seorang prajurit yang sekaligus pilot pesawat gliders yang bernama William Sinclair mendatangi ayahnya yang tak lain adalah seorang jenderal dari markas militer itu. Di hadapan sang ayah, William mengatakan bahwa ia telah siap untuk ikut dalam operasi Market Garden. Namun penolakan langsung dilontarkan oleh sang ayah. Ayah William menilai bahwa William belum siap untuk mengikuti setiap pertempuran dalam waktu dekat, dan ia tak mengizinkannya untuk ikut serta dalam operasi militer kali ini. William yang tak menggubris penolakan dari sang ayah, lantas membohongi Kapten Tony dari timnya, dan mengatakan kepada sang kapten bahwa ia telah mendapatkan izin dari sang ayah. Kapten Tony yang tak mempunyai banyak waktu lagi untuk mengonfirmasi ucapan William tersebut, maka Kapten Tony langsung percaya dengan ucapan dari William itu, dan kemudian mengajaknya untuk bersiap-siap untuk ikut bergabung dalam operasi militer itu. Ketika John sedang menuju ke tempat kerjanya, ia melihat bahwa terdapat seorang remaja laki-laki dibawa paksa oleh tentara Nazi atas insiden yang disebabkan oleh adiknya tersebut. Setibanya ia di kantor wali kota, John kemudian melihat petinggi tentara Nazi yang bernama Oberst Berghoff bertemu dengan wali kota Zeeland. Kedatangan Berghoff di tempat itu adalah untuk meminta bantuan kepada sang wali kota agar bisa membawa setiap pemuda yang ada di dalam daftar list yang ia berikan untuk mencari pelaku atas insiden pelemparan batu yang menyebabkan prajuritnya terluka. Kita beralih ke pusat medis Nazi. Marinus yang telah pulih dari lukanya itu lantas dipanggil menghadap seorang perwira Nazi di sana. Ia pun diberitahukan bahwa ia akan segera kembali ditugaskan di garis depan untuk membantu pasukan Nazi di wilayah Belanda. Morgen fahren Sie ab. Abtreten. Mendengar bahwa Marinus akan segera kembali bertugas, Frederick yang menemui Marinus memberitahukan kalau ia telah menghubungi kenalannya yang ada di wilayah itu dan berhasil melobi kenalannya itu untuk menempatkan Marinus di bagian administrasi, bukan sebagai pasukan garis depan. Setelah mengatakan hal tersebut kepada Marinus, Frederick lantas meninggalkan Marinus dan pergi keluar untuk mencari udara segar. Namun setibanya Frederick di luar, tibalah hari di mana operasi Market Garden dilaksanakan. Pada saat rombongan pasukan Inggris telah memasuki wilayah udara Zeeland, penduduk Zeeland yang melihat rombongan itu mendapatkan secercah harapan agar pasukan sekutu bisa segera membebaskan mereka dari tirani tentara Nazi. Tak mau membiarkan pasukan sekutu lewat begitu saja, pasukan Nazi kemudian menembaki rombongan pesawat tersebut dengan senjata anti pesawat.
yang berimbas pada terjatuhnya sejumlah pesawat, tak terkecuali pesawat gliders yang dipiloti oleh William. Pesawat mereka terkena tembakan yang menghancurkan sisi sayap bagian kiri dan juga melukai Kapten Tony. Prajurit Jerman yang telah mengantongi nama pelaku penyerangan tersebut kemudian datang ke tempat kediaman keluarga Visser. Seketika itu juga, Jun langsung menyuruh Dick untuk segera bersembunyi di ruang basement bawah tanah mereka. Jun juga terkejut karena yang datang langsung ke rumah mereka adalah Oberst Berghoff. Di sana Berghoff membicarakan tentang penyerangan terhadap prajuritnya 2 minggu yang lalu. Atas insiden tersebut, mengakibatkan 3 orang prajuritnya yang masih muda harus meregang nyawa. Dan juga Berghoff meminta kepada keluarga Visser agar bisa bertindak kooperatif untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah terjadi. Serta kedatangan Berghoff di sana tak hanya untuk membicarakan tentang penyerangan terhadap prajuritnya, tetapi Berghoff juga meminta kepada Dr. Visser untuk mengobati luka yang ada di kakinya setelah terkena serpian peluru yang sudah terlanjur infeksi. Pesawat gliders yang dipiloti oleh William mendarat di sebuah wilayah Schowen. Dan pada akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju ke tujuan mereka, yaitu wilayah Arnhem. Dengan membawa Kapten Tony yang terluka akibat terkena serpihan peluru, di perjalanan mereka bertemu dengan prajurit Jerman yang sedang melakukan patroli di wilayah tersebut. Tapi untungnya, keberadaan mereka tak disadari oleh prajurit Jerman tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh anaknya, Dr. Visser yang ditemani oleh Jun lantas menemui Berghoff untuk meminta keringanan hukuman yang akan anaknya terima. Di tengah-tengah negosiasi tersebut, Jun menyadari bahwa perasaan ayahnya sedang dipermainkan oleh Berghoff. Dengan menggunakan bahasa yang tak dimengerti oleh Berghoff, Jun mengatakan hal itu kepada sang ayah. Berghoff yang merasa bahwa mereka sedang membicarakan hal buruk terhadap dirinya, lantas bertanya kepada Marinus yang bertugas sebagai staf penerjemah Berghoff. Awalnya Marinus mencoba untuk tidak memberitahukan perkataan Jun yang sebenarnya, akan tetapi ia terpaksa memberitahukan hal itu karena Marinus tak mempunyai pilihan untuk berbohong kepada Berghoff. Berghoff lantas mengucapkan rasa terima kasihnya atas bantuan Dr. Visser selama ini. Berghoff juga berjanji bahwa ia akan memberikan hukuman yang ringan kepada anaknya jika ia segera menyerahkan diri. Dengan sangat berat hati, akhirnya Dr. Visser dan Jun harus ikhlas merelakan Dick dibawa oleh prajurit Jerman. Namun sebelum Dick pergi, Dick berpesan kepada Jun bahwa terdapat foto hasil cetakannya yang harus diberikan kepada Jannah. Setelah berhasil mendapatkan foto yang dibicarakan oleh Dick, Jun terkejut setelah melihat gambar dari foto itu, yang mana foto tersebut adalah bukti letak senjata artileri milik Jerman yang tersebar di seluruh wilayah Zeeland. Setelah itu Jun pergi ke tempat Jannah untuk memberikan hasil fotonya Dick. Namun sebelum menyerahkan foto-foto itu, Jun memberikan syarat kepada Jannah bahwa ia harus dipertemukan dengan orang yang menyuruh Dick melakukan hal tersebut. Jannah yang tidak mempunyai pilihan lantas mengatakan kepada Jun untuk datang ke tempatnya lagi pada jam 8 malam. Setelah berjalan cukup jauh dan mulai merasa kelelahan, kini William dan rekan-rekannya menemukan sebuah gubuk untuk dijadikan sebagai tempat istirahat. Malam pun tiba. Pada saat mereka sedang beristirahat, mereka menyadari bahwa ada seseorang yang tengah menuju ke tempat mereka. Masing-masing dari prajurit itu langsung mengambil senjata mereka, antisipasi kalau itu adalah prajurit Jerman. Namun orang yang datang hanyalah penduduk lokal di wilayah itu. Pria tersebut kemudian memberikan makanan kepada mereka, lalu mengatakan bahwa saat ini mereka ada di wilayah seberang dari Arnhem, yang mana saat ini orang-orang Kanada telah merebut wilayah tersebut dan sedang berada di Flanders. Mendengar bahwa pasukan sekutu tengah mengumpulkan kekuatan di Flanders, maka Kapten Tony menyarankan kepada rekan-rekannya untuk bergabung dengan pasukan dari Kanada. Tibalah jam 8 malam. Ketika Jun telah berada di toko roti milik Jannah, ia pun dipertemukan dengan orang-orang yang menyuruh adiknya untuk mengambil foto-foto itu. Di sini Jun baru menyadari bahwa adiknya Dick telah bergabung ke dalam pasukan pemberontakan, dan Jannah juga adalah salah satu anggotanya. Untuk menepati janjinya itu, Jun kemudian memberikan foto-foto itu kepada pemimpin pasukan pemberontakan. Jun juga akan memberikan mereka sebuah peta tentang arus pasang surut slow, dengan catatan mereka akan membantu Dick kabur dari penjara Nazi. Di sisi yang berbeda, Oberst Berghoff bercerita kepada Marinus tentang rasa hormatnya kepada Dr. Visser. Namun ia tidak bisa membuat pengecualian terhadap masalah kasus pemberontakan, karena akan mempengaruhi mental para prajurit jika hal itu ia lakukan. Roman William kembali bergerak, guna menghindari terlacaknya jejak mereka oleh tentara Jerman. Dan setelah mereka berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan sebuah kota yang tak berpenghuni. Dengan sangat hati-hati, mereka menelusuri setiap bangunan yang ada di sana. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam di suatu rumah.
Di rumah tersebut mereka memeriksa setiap ruangan untuk memastikan tidak ada musuh, dan sekaligus mereka juga mencari makanan. Namun yang mereka temukan hanyalah 2 botol bir, yang kemudian mereka berpesta dengan bir yang ditemukan oleh William sampai mereka tak sadarkan diri. Namun ketika pagi menjelang, William yang baru terbangun dari tidurnya menyadari bahwa 2 orang rekannya telah mengkhianati mereka. 2 orang rekannya itu juga membawa peta dan mencuri persediaan amunisi serta makanan mereka semua. Kapten Tony yang mengetahui hal tersebut tidak bisa berbuat banyak mengingat kondisi yang ia alami. Lalu Kapten Tony memberikan perintah kepada William dan Hanks untuk mencari perahu agar mereka bisa pergi ke Flanders, tempat pasukan Kanada berada. Setelah mereka berdua mencari perahu dan tak kunjung mendapatkannya, akhirnya William dan Hanks memutuskan untuk kembali ke tempat persembunyian mereka. Dan ketika mereka berada di sana, mereka mendapati bahwa pasukan Jerman telah menemukan lokasi persembunyian mereka. Dengan sangat hati-hati, Hanks dan William masuk ke rumah itu dan menyadari bahwa ada 2 orang tentara Jerman di sana. 1 orang prajurit Jerman berhasil William kurung di suatu ruangan setelah ia memenangkan pertarungan dengan tentara itu. Namun seorang prajurit Jerman lainnya menyandera Kapten Tony. Adu cekcok terjadi antara William dan prajurit Jerman itu, yang berakhir pada terbunuhnya Kapten Tony setelah prajurit Jerman itu tak sengaja menarik pelatuk dari pistol yang ia todongkan. William yang melihat kaptennya telah terbunuh, kemudian langsung menembaki prajurit itu sampai tewas, serta prajurit Jerman satunya lagi yang berhasil ia tahan. Dan itu adalah pengalaman pertama William dalam membunuh tentara musuh di medan pertempuran. Di sisi yang berbeda, setelah Jun berhasil mendapatkan peta tentang arus pasang surut, ia pun langsung menuju ke tempat Jannah dan memberikan peta tersebut kepada wanita itu. Ketika Marinus akan mencari udara segar setelah lelah bekerja, kemudian ia mendengar suara jeritan seseorang dari ruangan tahanan yang berada di basement bawah tanah kantor Nazi itu. Penasaran dengan suara tersebut, Marinus mencoba mencari tahu asal dari sumber suara itu. Namun ia pun terkejut bahwa di ruangan itu terdapat anak dari Dr. Fisher yang sedang diinterogasi dengan cara yang sangat keji oleh perwira SS, sampai ia memberikan informasi yang diinginkan oleh perwira itu. Setelah perwira itu selesai menginterogasinya, kemudian perwira itu meminta Marinus untuk mencarikan nama-nama orang yang tergabung dalam pasukan pemberontakan, agar tentara Nazi bisa menangkap sisa anggota pasukan pemberontakan tersebut. Beberapa orang akhirnya tertangkap, namun pada saat mereka akan dieksekusi di tempat, pemimpin pasukan tersebut berhasil melarikan diri. Marinus menyadari kelicikan pasukan Nazi, kemudian pergi ke tempat kerjanya Jun dan memberitahukan kepada wanita itu bahwa adiknya akan segera dieksekusi. Namun keberadaan mereka berdua terlihat oleh seorang perwira Nazi dan melaporkan temuannya itu kepada Oberst Berghoff. Berghoff yang kecewa atas tindakannya Marinus, kemudian memindah tugaskan Marinus kembali sebagai pasukan garis depan yang tergabung dalam unitnya Mayor Degano. Dr. Fisher yang mendengar informasi dari Jun langsung pergi ke tempat kerjanya Oberst Berghoff untuk meminta penjelasan kepadanya. Namun apa yang diterima oleh sang dokter hanyalah sebuah omong kosong dari pemimpin Nazi di wilayah itu, yang mana Berghoff seolah-olah tak menganggap keberadaan dari Dr. Fisher yang datang ke tempatnya. Pekerjaan pertama Marinus dalam unit Mayor Degano adalah menjadi algojo bagi pasukan pemberontakan, yang salah satunya adalah anak dari Dr. Fisher. Setelah kematian Kapten Tony, William dan Hanks melanjutkan perjalanan menuju ke Flanders dengan perahu karet yang mereka dapatkan dari prajurit Jerman yang telah mereka bunuh. Namun pada saat mereka akan menyeberang menggunakan perahu karet yang mereka bawa, tiba-tiba Hanks menolak untuk ikut dan ia akan tetap berada di wilayah itu. Singkat cerita, akhirnya William tiba di wilayah Flanders. Yang tak lama ia berada di tempat itu, William langsung bertemu dengan pasukan sekutu yang sedang menuju ke suatu tempat. Ketika William telah tiba di markas dari pasukan Kanada, ia pun lantas berkenalan dengan seorang prajurit di sana yang bernama Bill, yang kemudian Bill mencarikan makanan serta pakaian baru untuk dipakai Will. Jun yang telah kehilangan adik satu-satunya kemudian pergi ke tempat Jannah untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba, pemimpin dari pasukan pemberontakan itu datang ke tempat Jannah dengan kondisi yang sekarat setelah ia berhasil kabur dari sergapan tentara Nazi. Pria itu kemudian meminta kepada Jannah sebagai anggota terakhir dari pasukan pemberontakan agar bisa memberikan peta dan berkas-berkas yang telah mereka kumpulkan kepada pihak sekutu yang telah berada di sisi lain pulau. Untuk bisa mencapai sisi lain dari pulau itu, pasukan pemberontak telah menyiapkan perahu di dataran lumpur dekat dengan peternakan Cornelice.
Pria itu juga menjelaskan kepada Jannah dan Jun bahwa seluruh persenjataan Jerman telah difokuskan di satu titik, yaitu di bendungan Sloe. Jika pihak sekutu tetap memaksa untuk menerobos melewati tempat itu, maka yang akan terjadi hanyalah pembantaian. Jadi satu-satunya jalan agar pihak sekutu bisa menembus pertahanan Jerman adalah pada saat air pasang. Pada saat itulah pasukan sekutu bisa melintasi sungai tersebut menggunakan perahu, dan ketika mereka sampai, mereka bisa memberikan serangan kejutan kepada pasukan Jerman dan kemudian membukakan jalan bagi pasukan infanteri dan peralatan berat lainnya. Agar perjuangan yang dilakukan oleh adiknya itu tidak sia-sia, maka Jun ikut dalam misi tersebut. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk mencari lokasi perahu itu, Jun dan Jannah akhirnya menemukan lokasi perahu tersebut disembunyikan. Pada malam hari, di tengah-tengah sorotan dari cahaya flare gun yang ditembakkan oleh pasukan Nazi, kedua wanita itu harus berhati-hati agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh pasukan penjaga Nazi. Namun baru aja mereka akan pergi dari tempat itu, keberadaan mereka berdua disadari oleh pasukan Jerman yang sedang berjaga. Pasukan penjaga itu kemudian menembaki mereka berdua, yang mana tembakan itu sempat mengenai tubuh Jannah. Jun yang menyadari bahwa tidak mungkin mereka berdua untuk kabur, lantas membiarkan Jannah pergi seorang diri, dan ia pun menyerahkan diri agar pasukan Jerman tidak mengejar perahu yang dinaiki oleh Jannah. Singkat cerita, pihak Jerman maupun pihak sekutu telah siap akan pertempuran yang akan terjadi. Dan ketika pasukan sekutu telah masuk dalam jarak tembak dari senapan mesin Jerman, pertempuran pun dimulai. Bagi William, pertempuran itu ibarat seperti neraka bagi pasukan sekutu, karena banyak dari prajurit sekutu harus meregang nyawa dalam pertempuran yang terlihat seperti pembantaian. Sedangkan bagi Marinus sendiri, pertempuran yang barusan ia alami adalah hal yang sangat menjijikkan dalam hidupnya, yang mana hati nurani Marinus mulai goyah setelah ia mendengar cerita dari Frederick dan hal-hal yang telah ia alami selama berada di pasukan Nazi. Setelah pasukan sekutu terpaksa ditarik mundur, pasukan sekutu yang sedang berpatroli di perbatasan sungai menemukan perahu yang dinaiki Jannah. Setelah itu, Jannah lantas dibawa ke kamp pasukan sekutu, dan ia pun menyerahkan dokumen yang dibawanya kepada salah satu dokter di sana. Dan tak lama dari itu, Jannah pun mengembuskan nafas terakhirnya akibat luka tembak yang ia derita. Para petinggi pasukan sekutu yang mendapatkan informasi dari Jannah langsung membuat strategi untuk menembus pertahanan pasukan Jerman. Dengan membagi pasukan menjadi dua kelompok dan dilakukan pada malam hari, akhirnya pasukan sekutu bisa menghancurkan pertahanan pasukan Jerman dan merebut wilayah Zeeland dari kuasa tentara Nazi. Atas hancurnya garis pertahanan terakhir Jerman di wilayah itu, seluruh pasukan Jerman terpaksa meninggalkan tempat tersebut. Namun terdapat seorang perwira SS yang hendak mengeksekusi Jun sebelum ia pergi dari sana. Tetapi ternyata hal tersebut digagalkan oleh Marinus yang berada di sana, dan ia pun langsung menikam dan menghajar perwira itu sampai tewas. Namun perwira itu juga memberikan perlawanan kepada Marinus yang berupa beberapa kali tembakan. Jun mencoba untuk menolong Marinus, tapi ia tak bisa berbuat banyak karena luka yang dialami Marinus cukup parah. Marinus yang melihat Jun kemudian menangis karena ia teringat dengan adiknya Jun yang ia eksekusi dengan tangannya sendiri. Dan tak lama dari itu, akhirnya Marinus juga menghembuskan nafas terakhirnya. William yang bergabung dalam pasukan pembebasan lantas melihat Jun yang sedang tampak menolong Marinus. Dan di sanalah ketiga tokoh utama itu bertemu dalam peristiwa pembebasan salah satu wilayah dari Belanda. Dan film pun usai. Pada 1 jam pertama, kalau kita menonton film ini mungkin akan dibuat bosan, karena alurnya sedikit lamban dan tidak tahu akan bermuara kemana. Hal ini dikarenakan The Forgotten Battle berusaha menampilkan penggambaran hampir di setiap karakter yang ada, sehingga menjadikan alur dari film ini cukup lambat. Sebagai film mengenai perang, film ini tentunya berbeda dengan film yang bertema sejenis, yang biasanya menampilkan sudut pandang dari pihak Jerman, pihak Amerika, ataupun pihak-pihak yang bertikai pada Perang Dunia Kedua berlangsung. Menariknya, The Forgotten Battle mengambil sudut pandang dari 3 perspektif berbeda, yaitu pihak sekutu, pihak poros atau negara-negara yang berperang dalam Perang Dunia Kedua melawan pasukan sekutu, dan warga sipil yang menjadi korban akibat ganasnya peperangan, yang mana menjadikan film ini memiliki nilai lebih tersendiri.
Peran yang ditampilkan oleh masing-masing karakter dalam film ini berhasil menampilkan tingkatan emosi mereka di setiap adegannya dan memberikan gambaran menakutkan dari sebuah peperangan yang sebenarnya. Yang mana peperangan sendiri melawan sisi dari kemanusiaan tentara-tentara yang terlibat. Well done kawan-kawan, mungkin segitu aja alur cerita film The Forgotten Battle pada video kali ini. Jika ada penyampaian saya yang salah atau ada pendapat serta informasi yang kalian ketahui tentang film yang satu ini, kita bisa diskusikan di kolom komentar ya. So, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video-video dari channel ini, supaya saya lebih semangat lagi untuk membahas alur cerita film-film lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.